Selamat pagi, mahasiswaku yang saya cintai dan saya hormati. Bertemu kembali dengan saya di kuliah kedua online ini, ya. Kuliah ini sebagai kuliah pengganti yang kemarin harusnya nyepi. Nah, sekarang saya sampaikan di hari Kamis. Saya harapkan mahasiswa bisa mendengarkan dan nanti mengikutinya sambil melihat juga buku yang kemarin sudah saya suruh Anda memfotokopi itu loh. Jadi ada diktat yang waktu saya peroleh waktu saya kuliah yang saya suruh Anda untuk memfotokopi. Nah, itu tolong Anda buka ya. Anda bisa pause dulu sebentar, Anda ambil bukunya, Anda buka karena kita panduannya akan melalui buku itu juga dan melalui slide yang sudah saya bagikan. Oke? Baiklah, minggu lalu saya sudah menggambarkan bagaimana bentuk dasar bentuk fungsi produksi ya, atau kurva produksi ya. Kurva produksi ya ini. Nah, kurva produksi ini nanti akan menjadi dasar dalam kita nanti menyelesaikan permasalahan dalam ekonomi produksi. Yang terkenal ada ini sebenarnya disebut sebagai kurva produksi klasik ya, klasik. Nah, kurva produksi klasik ini ada daerah-daerahnya, ada yang daerah 1, daerah 2, daerah 3 seperti di buku itu ya. Dan masing-masing daerah itu dibatasi oleh nilai elastisitas produksinya. Nah, elastisitas produksinya itu bagaimana gitu ya. Nah, sebenarnya masing-masing daerah ini punya kaitan dengan bentuk bentuk macam-macam produksi. Ada yang konstan kemarin, kemudian ada yang decreasing, ada yang increasing returns ya. Jadi semuanya di sini. Nah, di kurva produksi ini ya, kita akan kenal namanya nanti total physical product ya. Total physical product atau TPP ya. Itu kalau di gambar ini adalah yang ini. Kurva yang warna hitam paling atas namanya TPP. Ya, kemudian ada yang marginal physical product atau MPP ya. Atau MPP itu dia yang gambar merah ini. Merah ini. Dan kemudian ada yang APP, average physical product atau produksi rata-rata ya. Itu di gambar yang agak ungu ini ya, agak ungu ini. Nah, ini jadi ini bentuk kurva-kurva produksi yang akan dibicarakan. Selanjutnya nanti ada elastisitas. Nah, elastisitas tadi kan yang kita lihat di sini membatasi tiap-tiap daerah. Nanti ada daerah 1 dibatasi elastisitas sampai dengan 1 gitu ya. Kemudian antara 1 sampai 0 atau 0 sampai 1 itu daerah 2 dan daerah 3. Nah, ini dalam ekonomi produksi kalau kita lihat dalam bukunya gitu ya, itu nanti akan membatasi membatasi bagaimana bentuk atau wilayah itu disebut. Ada yang nanti disebut sebagai wilayah atau stage atau tahapan produksi yang irasional, dan kemudian ada yang tahapan stage yang rasional gitu ya, rasional. Nah, jadi kalau digambarkan daerah ini gitu ya, gambar kurva ini yang di slide Anda, itu ada daerah 1, daerah 2, daerah 3 ya. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, daerah 1 itu dikenal sebagai daerah yang irasional. Ya, Anda bisa nanti lihat pembagian daerah itu pada halaman ini. Keterangan daerah 1 gitu ya, efisiensi nanti ada itu. Ya, ada pembagian daerah ini, daerah 1, daerah 2, daerah 3 itu di buku Anda bisa lihat nanti ya, ini. Gitu. Anda bisa lihat. Nah, oke, kurva produksi. Nah, itu masing-masing ada rumusnya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya ada istilah TPP ya, ini ada EPP. Jadi TPP itu total physical product ya, total physical product. Nah, total physical product gitu ya. Itu. Nah, itu adalah gambar yang atas ini TPP ya. Sama seperti ini TPP. Cuman ini gambarnya agak nggak bagus tapi Anda bisa lihat gitu ya. Nah, TPP. Nah, kemudian ya itu apa? Itu sebenarnya produksi fisik. Total physical product. Jadi misalnya kita seorang petani menanam menanam padi. Menanam padi yang dia panen apa? Panennya tentu padinya kan ya. Nah,
Cuman yang kita hitung di sini adalah physical product padinya, yang apa namanya, yang akan kita hitung adalah gabahnya, ya gabahnya. Jadi itu yang akan kita hitung. Oke, baik. Berarti tadi gabah sebagai total physical product untuk produksi padi. Nah, selanjutnya konsep yang lain itu adalah yang tadi adalah yang marginal physical product. Itu Anda bisa lihat di buku bahwa itu adalah apa? Penambahan produk akibat adanya perubahan satu unit input. Jadi satu unit input. Misalnya kalau dalam pertanian padi tadi, kalau misalnya gabah ditambah, maaf, misalnya benih kita tambah 1 kilo, itu akan bertambah berapakah outputnya? Nah, itu dikenal sebagai marginal physical product. Nah, yang ketiga adalah average physical product atau produk rata-rata. Nah, produk rata-rata ini sebenarnya jumlah produksi totalnya, ya, atau TPP yang sering juga dilambangkan dengan Y, gitu ya, dibagi dengan jumlah input yang semua digunakan. Jadi misalnya nih ada produksi 5 ton, ya, 5 ton padi, ya, gabah, ya 5 ton gabah. Kemudian kita menggunakan misalnya untuk 5 ton gabah itu X-nya itu adalah inputnya, misalnya kita gunakan 50, ya. Kita gunakan 50 kilo. 50 kilo benih padi, ya, 50 kilo benih padi. Jadi tadi 5 ton, berarti kan 5.000 kilo dibagi dengan 50, ya. Itu 100, berarti produksi rata-ratanya adalah 100. Nah, 100 kilo setiap 1 kilo benih padi. Jadi 1 kilo benih padi akan menghasilkan 100 kilo gabah yang panen. Gitu. Nah, APP ini atau rata-rata ini itu nanti kaitannya juga dengan efisiensi. Efisiensi itu kalau dia misalnya tadi kan 1 kilo bisa menghasilkan 100. Terus tapi ada lagi 1 kilo bisa menghasilkan 125 kilo gabah. Nah, berarti yang kedua itu lebih efisien karena dengan 1 kilo bisa menghasilkan 125 kilo dibandingkan dengan 1 kilo hanya bisa menghasilkan 100 kilo. Nah, itu nanti hitungan efisiensi semacam itulah dikenal sebagai efisiensi teknis sebenarnya. Gitu. Ya, ini average physical product. Kemudian ada istilah elastisitas. Nah, elastisitas rumusnya ini gitu ya. Elastisitas rumusnya ini. Jadi apa namanya? Delta Y per delta Y per delta Y per Y dibagi delta X per X gitu ya. Itu. Nah, ini kalau di di rumusnya ya. Delta Y per Y per delta X per X itu atau delta X per Y dibagi delta Y per delta X. Beberapa buku menulisnya delta Y per delta X kali X per Y. Nah, itu. Nah, ini pengembangannya ternyata rumusnya elastisitas produksi itu adalah MPP, marginal physical product yang di atas tadi, dibagi dengan APP. Nah, itu rumusnya gitu ya. Jadi nilai elastisitas produksi semacam itu. Nah, nilai elastisitas produksi ini nanti yang akan membagi ini ya. EP ini. Jadi ada EP lebih besar daripada 1. Tadi kan MPP per APP. Berarti di sini nilai MPP-nya lebih besar daripada 1. Anda lihat kurvanya MPP itu lebih tinggi daripada kurva APP. Nah, berarti dia memang posisi daerah 1 itu elastisitas produksinya gitu ya. Elastisitas produksinya lebih besar daripada 1. Nah, kemudian daerah 2, ya daerah 2 itu di mana APP, ya nilai APP average product atau produk rata-rata lebih besar daripada produk marginalnya itu daerah 2. Nah, ketika dia berpotongan tentu nilainya sama ya. EP sama dengan 1 itu berarti nilai MPP dengan APP sama. Kalau sama nilai kan misalnya 5 dibagi 5 ya 1 gitu ya. Nah, kemudian pada titik puncak itu MPP sama dengan 0. Makanya dia memotong di sumbu di sini, sumbu datar. Sementara APP tidak mungkin 0. Ya, jadi walaupun nanti posisi produksi kita turun, ya, TPP total physical product turun, dia tidak akan negatif. Ya, jadi nilai APP tidak pernah negatif, tapi semakin mengecil, iya. Nah, semakin mengecil, iya, gitu ya. Jadi
Nah, itu konsep dari perhitungan marginal physical product gitu ya. Itu. Jadi dari MPP ini nanti dia akan membatasi ini gitu ya, membatasi ke daerah 1, daerah 2, daerah 3 gitu ya. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, petani itu tadi saya katakan bahwa daerah 1, daerah 2, daerah 3 ini kan adalah stage of production. Jadi ada daerah 1 itu dikenal sebagai daerah yang rasional ya. Irasional stage. Irasional atau tidak rasional. Ini stage 1 itu irasional. Kemudian stage 2 itu adalah daerah yang rasional ya. Stage 2 itu daerah yang rasional. Gitu. Nah, stage 3 ya. Stage 3 itu stage 3 ini ya. Ini adalah daerah yang irasional lagi. Ya, gitu. Jadi irasional. Nah, kenapa bisa demikian gitu ya? Kenapa bisa demikian? Gitu. Daerah-daerah ini dikatakan rasional dan irasional. Nah, ini daerah pertama ya, daerah pertama. Daerah pertama itu daerah di mana ketika orang mulai berproduksi, ya, mulai produksi dan ketika produksinya mulai naik, gitu, mulai naik. Nah, kalau pengertian awam kita gitu ya, lo berarti saya bekerja di daerah ini aja gitu ya, daerah gini aja, gitu. Saya daerah ini aja. Kenapa? Karena dia bertambah. Nah, tapi dalam keadaan apa namanya? Keadaan sebenarnya gitu ya, sebenarnya dan secara teoritis itu tidak mungkin orang akan bekerja di situ. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang petani ketika dia melihat produksinya ketika saya tambah kok hasilnya makin tambah, saya akan berhenti di daerah itu. Ya udah segini saya produksi. Nah, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena secara rasional ya kalau masih bisa ditambahin, ngapain saya berhenti? Berhenti menambah input ya. Ini kan input. Jadi ngapain saya berhenti menambah input? Ya bagus saya tambah dulu gitu ya. Tambah dulu. Nah, itu. Nah, itu daerah yang dikatakan daerah irasional. Sehingga apa namanya produsen, terutama produsen daerah pertanian, dia tidak akan bekerja di daerah 1. Nah, kemudian daerah 2. Nah, daerah 2 ini saya tambah input gitu ya. Saya tambah input dan dia masih menunjukkan penambahan ya. Jadi MPP ini kan penambahan ya. Walaupun dia sudah menurun, tapi dia masih ada bertambah, produksinya masih bertambah seiring dengan pertambahan inputnya. Nah, di sini dikatakan sebagai daerah rasional. Nah, rasionalnya di mana gitu ya? Rasional di mana? Kenapa nggak lebih bagus rasionalnya di daerah 1 karena penambahannya lebih besar. Nah, di daerah 2 ini sebenarnya dikatakan rasional apabila nanti dikaitkan dengan biaya. Jadi ketika faktor biaya dimasukkan, ya, faktor biaya dimasukkan, maka daerah yang paling visible atau yang paling memberikan hasil keuntungan paling besar adalah di daerah 2. Jadi sementara produksi input kita tambah, produksi masih nambah, dan keuntungan produksi paling tinggi nanti akan dicapai di daerah 2. Ya, daerah 2. Nah, daerah 2 ini dibatasi dari EP sama dengan 1 sampai EP sama dengan 0 atas produksinya. Nah, nanti entah titiknya bisa di sini, tidak tahu, tergantung nanti kasusnya bagaimana. Nah, sehingga ini daerah 2 disebut daerah yang rasional. Karena apa? Pengusaha atau produsen ingin mencapai keuntungan yang maksimal. Dan keuntungan maksimal itu akan dapat dicapai pada daerah 2 atau stage kedua. Nah, kemudian daerah ketiga. Daerah ketiga itu daerah yang dikatakan daerah sebagai irasional atau tidak rasional stage. Nah, ini kenapa? Nah, ini berkaitan dengan rasional pengusaha pada umumnya. Artinya buat apa saya menambah input atau bahan baku kalau produksinya turun, ya kan? Jadi ketika mulai titik puncak di sini, ya, titik puncak ini ya, buat apa saya nambah input? Ya inputnya saya tambah, tapi dia produksinya itu saya turun. Nah, sehingga ini dikatakan daerah yang tidak rasional, gitu ya, tidak rasional. Jadi Anda bisa tahu daerah 1, daerah 2, daerah 3 itu kenapa bisa dikatakan daerah rasional. Nah, ini kaitan dengan elastisitas produksi sebagai pembatasnya ya. Gitu. Jadi cerita elastisitas produksi semacam itu. Nah, ini. Jadi Anda nanti bisa lihat di buku ya, bisa lihat buku. Nah, selanjutnya efisiensi ya, efisiensi. Jadi pertemuan kita sampai batas efisiensi dulu kali ini ya.
Efisiensi itu dalam ekonomi produksi ada dua, dikenal sebagai efisiensi teknis, ya, dan efisiensi ekonomis, ya, efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Anda bisa lihat nanti di buku kita, ya. Efisiensi teknis yaitu tercapai apabila saat produksi rata-rata maksimum yang secara fisik merupakan perbandingan output dan input paling besar. Nah, itu. Jadi saya katakan tadi di awal kan bahwa rata-rata produksi rata-rata itu menentukan efisiensi teknis. Nah, efisiensi teknis itu dicapai kalau memang rata-ratanya paling besar, ya, paling besar. Jadi misalnya tadi 1 kilo bisa menghasilkan berapa kilo output. Ya, tadi contohnya 1 kilo bisa 100, dengan 1 kilo bisa 125 kilo. Tentu yang efisiensi secara teknis, yang lebih efisien adalah yang kedua, di mana 1 kilo bisa menghasilkan 125 kilo output. Nah, itu. Nah, kemudian ada yang dikenal sebagai efisiensi ekonomis, ya. Efisiensi ekonomis umumnya ditentukan dengan titik optimum, yang di samping keadaan fisik tersebut sudah, karena fisik itu artinya yang tadi rata-ratanya tercapai paling besar gitu ya, harus masih diketahui pula harga-harganya. Jadi baik harga produksi maupun harga faktor produksi. Nah, jadi kita harus tahu dulu harga inputnya berapa, harga outputnya berapa. Nah, itu kita harus tahu dulu, karena di situ kan ada rumus waktu ekonomi mikro kan ada, kita kenal hukum rumus profit, ya. Profit sama dengan TR minus TC. TR itu kan P kalikan Y, ya, harga P, harga Y-nya, harga output dikalikan harganya. Berarti kita harus tahu harga outputnya. Sedangkan TC, total cost, berarti itu kan bicara tentang inputnya. Nah, sehingga itu harus diketahui dulu, ya, tentang efisiensi ekonomis. Tentu efisiensi ekonomis nanti tercapai bila keuntungan paling besar gitu ya. Itu. Nah, itu nanti kalau sudah mengenai bicara efisiensi ekonomis, memang nanti bagian harga di belakang. Ketika kita sudah bicara mengenai biaya, ya, biaya dan produksi, ya, penerimaan dan produksi. Oke, baiklah, untuk kuliah online sebentar ini, ya, saya harapkan ini bisa bermanfaat. Jadi Anda sudah mulai tahu dan mulai bisa membayangkan tentang kurva produksi yang ini gitu ya. Apa aja komponen-komponen di dalamnya, apa aja yang tercapai di dalamnya gitu ya, atau apa juga istilah yang ada di dalamnya dan daerah-daerah itu kenapa bisa demikian. Anda sudah tahu. Yang penting Anda tahu bahwa kurva ini bentuknya begini, dipahami bahwa kalau sumbu datarnya input, sumbu tegaknya adalah output. Oke, baiklah, mahasiswaku yang saya cintai, ya. Demikianlah kuliah online kedua kita, ya. Semoga ini bermanfaat. Anda bisa sambil dengarkan, ya. Saya harap Anda dengarkan memang. Gitu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di pertemuan. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu secara physically, gitu ya. Karena sekarang kita memang sedang menetapkan social distance dan physical distance. Jadi saya harap mahasiswa juga mentaatinya. Kita bersama-sama berharap, ya, mendoakan seluruh tenaga medis kita, tenaga aparat kita yang berada di garda ke depan agar mereka selalu baik-baik dan bisa menjalankan perjuangan ini gitu ya. Dan kita sebagai masyarakat biasa mengikuti anjuran pemerintah agar bisa stay at home, work from home, ya, pray at home, dan bersabar gitu ya sampai wabah ini bisa dikendalikan, ataupun kita berharap bisa musnah lah, bisa hilang wabahnya. Jadi itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.